Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Dari dulu itu ya secara nggak langsung sih ya gue ngajarin untuk ngejar wanita gitu, tapi belakangan gue realize gitu ada level yang berikutnya. Level 1 itu kan level hopeless kan, level 2 itu kita mengejar wanita, ya dapat hasil, dapat cewek bla bla bla, tapi ada level 3 lagi di mana yang teman-teman juga dengar udah tahu juga, namanya level godlike, di mana kita cukup diam gitu ya, dan wanita datang dan yang kita lakukan itu hanya merespon. Dan lucunya itu banyak yang skeptis karena memang ya seperti gue bilang juga waktu itu di gathering kan, bahwa orang-orang itu diprogram untuk kerja keras dari kecil. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu harus kerja keras. Sedangkan itu hanya program. Kenyataan yang ada itu nggak seperti itu. Bisa dilihat bahwa yang kerja keras itu karyawan, tapi yang dapat hasil banyak itu bos. Dari situ aja udah kelihatan gitu. Dan lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah jangan pernah ngejar wanita lagi. Jangan pernah ngejarnya itu, jangan pernah deketin, jangan pernah approach, jangan pernah ya pokoknya jangan ngejar wanita. Stop chasing women. Nah itu lebih bingung lagi kan. Yang bikin bingungnya itu justru loh, ini udah ikut seminar, lupain semua yang dipelajarin, terus jangan ngejar wanita. Apa mungkin cewek bisa datang kan gitu? Pasti orang-orangnya mikir kayak gitu. Dan akhirnya gue kasih ya itulah ritual-ritualnya gitu, yang which is simple. Dan emang yang bikin skeptis itu adalah orang kadang mikir sesuatu yang simple itu mustahil bisa membuat hal yang besar, karena memang terprogram kalau membuat hal yang besar harus kompleks gitu. Tapi itu merupakan resiko besar banget ya buat cowok, karena gini, lu ada up to the point ya, satu titik lu memutuskan untuk oke, gue gak akan ngejar cewek lagi, gue akan level 3, gue gak akan ngejar cewek lagi. Resikonya adalah gue jomblo seumur hidup kan gitu. Betul. Tapi lu let go, lu lepasin, ya udahlah, mau seumur hidup nggak dapet cewek, seumur hidup deh, I don't care gitu, lu lepasin aja, apa yang terjadilah gitu ya. Berpikirnya sih jangan jomblonya, tapi gue yakin dapet, tapi ya gue yakin secepatnya. Udah setelah itu udah lepas aja gitu, jangan sampai berpikiran ke jomblonya, tapi lebih kepada keyakinan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Tapi lo nggak mikirin resikonya kan, kalau misalnya lo nggak ngejar cewek, lo akan alone for the rest of your life gitu. Sih kok kalau gue lebih memilih untuk dapatnya ya bu, resiko, karena kalau resiko kalau terus dipikirkan bakal terjadi juga. Kalau bagi gue sendiri, gue mikirkan seperti jadi itu. Lo nggak mikirin resikonya? Gue nggak mikir resikonya sama sekali. Gue nggak mikir resikonya karena gue yakin gue bakal ketemu suatu keyakinan dan keikhlasan untuk datang, nunggu itu datang aja gitu. Lo nggak mikir what if not, what if I fail? No, gue nggak pernah berpikir untuk resikonya kalau gue ya. Jadi lo lebih fokus ke what I want and let it go, bukan what I don't want-nya ya, bukan apa yang gue nggak inginkan ya. Betul, kalau gue prinsipnya seperti itu. Lu nggak merasa takut dengan nanti ada resiko? Karena kebanyakan orang pasti punya rasa takut lah. Gila, gue nggak mesti ngejar cewek lagi. What will happen to me? Gitu. Enggak, gue nggak pernah punya perasaan takut. Ya. Makanya gue selalu yakin apa yang gue mau, apa yang gue inginkan itu bakal datang. Nah, pikirnya seperti itu. Nah, ini bagus nih. Apa yang membuat lu pede untuk mikir bahwa ini pasti dapet nih? Apa yang bikin lo pede? Entah physically Indra Herlambang ya? Enggak sih, karena dari semua apa yang gue telah baca, gue pelajari, baik lagi ke keyakinan diri sendiri. Atau mungkin karena sebelumnya lu udah dapat bukti-bukti atau proof yang memperkuat belief bahwa ya sudah gitu. Betul, ya bukti-bukti itu juga bener banget, banyak banget gue denger cerita dari buku, dari lo juga termasuk gitu kan. Dan keyakinan itu dan keikhlasan untuk menunggu itu datang itu penting banget gitu. Maksudnya menunggu itu datang, maksudnya apa menunggu? Ya jangan terlalu menagih dari universe atau dari God gitu ya. Jangan nuntut ya. Mana nih gitu. Yang penting yakin aja itu bakal datang, cepat, sooner or later itu juga bakal datang gitu. Jadi waktu pun terserah mau datangnya kapan gitu kan.
let go, dapat enggak, termasuk waktunya kapan, ini berhasil apa enggak, ya lepasin aja ya. Ya betul. Ini selama kita masih punya keyakinan untuk dapetin itu ya. Ini kita punya keyakinan aja. Setelah itu pas. Nah, gini, kalau misalnya lu lepasin sesuatu, rasa takut itu akan timbul kalau lu nggak ngapa-ngapain kan, atau nggak take action atau pokoknya rasa takut itu akan timbul kalau lu nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk gitu. Nah, pasti ada satu poin di mana lu let go, lu lepasin apapun yang terjadi, tapi lu sibuk melakukan sesuatu sehingga rasa takut itu nggak muncul kan? Ada nggak kayak gitu? Ada, betul banget. Apa yang lo lakukan? Apa yang lo lakukan? Dan apa ya, ketika yang paling ininya sih kadang cobaannya itu ya ketika nggak datang ya. Nggak, maksudnya gini, gue kan selalu bilang bahwa pada saat lu let go, lepasin, dan lu nunggu kelamaan nggak datang atau lu mulai ragu gitu, lu harus mendistract diri kan. Mendistract dirinya adalah dengan melakukan passion lu. Melakukan passion, lu sibuk, lu nggak mikirin lagi kapan waktu datangnya karena lu terlalu asik menjalankan passion. Jadi you forget about kapan datangnya. Kepasrahan itu ya udah pasrah aja gitu. Jadi nggak ada doubt atau nggak ada ragu yang masuk kan. Apakah lu melakukan itu, melakukan passion lu atau apa untuk ya jalanin hidup lu gitu? Iya, kadang iya seperti itu juga. Jadi gue ya ketika itu datang ya sudah, gue mencoba menyibukkan diri. Ya tiap hari pun ya jadi aktivitas normal biasa aja tanpa memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Jadi ya sudah lah gitu, dilepas aja, kita jalani hidup aja biasa seperti itu tanpa harus terlalu memikirkan itu nggak datang terus sama sekali gitu. Menyibukkan diri itu penting juga sih. Jadi ikhlas itu atau let go itu penting karena beberapa hal ya. Satu, kalau udah mulai takut kita distract sama passion kita lakukan passion jadi lupa gitu kan. Terus kita juga cari bukti dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kayak contohnya teman-teman yang denger ini, mungkin ini jadi pengalaman orang lain, dia tambah percaya gitu-gitu ya. Jadi penting juga untuk mencari bukti walaupun nggak dari diri sendiri, mungkin dari orang lain gitu. Betul. Dan emang satu poin penting juga sih buat teman-teman yang denger, pahamin sih, emang pada saat kita let go, pada saat kita melepaskan segala macam kesoktauan kita, yang di God Like ditekankan gitu, bahwa kita tahu tujuan akhir, caranya kita lepasin, nggak usah sok pinter sendiri gitu. Pada saat kita ngelepasin kesoktauan atau kesokpintaran kita dan let it go, justru yang bekerja itu adalah alam semesta atau universe atau sang arsitek itu yang akan membawa kita ke yang benar-benar kita inginkan gitu. Walaupun kita nggak bisa ngelihat yang terjadi seperti apa, itu benar-benar kayak ajaib aja gitu. Tahu-tahu dikenalin lah, tahu-tahu ada cewek nyamperin minta nomor handphone lah, tahu-tahu gimana gitu ya, aneh. Betul. Jadi ya ketika kita udah melakukan ritual, jangan pernah berpikir paling ntar kayak gini nih, jalannya jangan sok tahu deh gak gitu. Pas aja gitu, biar ngatur udah yang di atas gitu, jangan yang sok tahu, bener. Kalau gue bilang gitu. Walaupun pada saat itu tampak buruk gitu misalnya, atau tampak seperti nggak ada perubahan, itu sebetulnya ada perubahan. Kitanya jangan kasih label aja, udah enjoy aja gitu, lepasin aja ya. Betul. Dan sesuatu yang buruk itu sebetulnya bukan yang buruk. Pada saat itu kelihatannya buruk, tapi sebetulnya itu sesuatu yang buruk itu terjadi untuk membawa kita ke satu titik yang bagus. Tapi belum sampai ke titik yang bagus, kita udah memaknai buruk nih, nggak berhasil nih, bullshit nih, ya udah hancur semua kan. Jadinya kalau gitu. Dan perubahannya tuh radikal gitu, total, nggak cuma sedikit-sedikit, nggak cuma cewek tadinya nggak ngasih respon terus ninggalin dong, nggak begitu. Ini responnya total gitu ya, maksudnya perubahan itu total ya. Betul, sangat mempengaruhi, bukan hanya untuk masalah percintaan ya, tapi semuanya ya, dari rezeki, pekerjaan segala macam. Nah, lu pernah ngefek ke yang lain juga nggak?
Ngaruh juga, ngaruh banget gitu ya. Terutama keseharian gue ya. Kalau dulu kan ibaratnya kalau pekerjaan tuh stres, apalah kalau udah hari Senin gitu kan yang stres gimana, kalau ketika banyak kerjaan stres. Tapi gue menghadapi itu dengan sangat happy gitu. Mood gue pagi itu sangat happy karena gue malam berimajinasi besok bakal jadi hari terbaik dalam hidup gue, besok akan menjadi sangat membahagiakan bagi hidup gue, besok adalah hari terbaik di gue gitu kan. Maksudnya visualisasi, bukan imajinasi, visualisasi. Iya, visualisasi sebelum tidur dan ketika bangun tidur dan mau mandi gitu. Itu selalu gue praktekkan setiap hari dan itu selalu membawa kebahagiaan sendiri gitu loh. Dan di pekerjaan jadi enak kita ngejalaninnya, hubungan sosial dengan orang lain juga makin enak, rezeki apalagi gitu kan. Jadi lebih apa ya? Bisa nikmati hidup lah gitu. Iya, lebih hidup gitu ya. Kebanyakan orang hidup, jadi hidup lebih hidup gitu. Kebanyakan orang hidup tapi kayak ngerasa mati, hidupnya tuh cuma rutinitas muter-muter itu aja gitu, dia bosen. Betul. Lebih bisa menikmati itu sekarang. Oke. Jalanin aja gitu. Kenapa? Ya lebih bisa ngejalanin segala macam, misalnya kita dikasih jalan. Ini lo harus ke sana oleh si arsitek ya, lo harus ke sana, oke, kita ikutin ke sana. Ini harus ke sini, oke, kita ikutin ke sini. Tapi juga ntar ujung-ujungnya ke titik yang kita inginkan gitu. Walaupun pada saat ada ide itu muncul kesana kesini nggak sepertinya terhubung atau sepertinya buruk, tapi ya jalanin aja. Betul banget. Lu ada ini nggak wisdom atau pesan-pesan yang ingin lu sampaikan ke teman-teman gitu, supaya yang dengar juga bisa terinspirasi dan juga bisa merasakan keajaiban itu. Oke, mungkin kalau yang bisa gue share sedikit ya. Godlike itu apa yang diajarkan di Godlike atau apa yang di-sharing selama ini oleh Ron di Godlike itu udah banyak buktinya gitu ya. Dan itu sudah banyak yang mengakui bahkan di dunia internasional sekalipun gitu. Banyak kalau karena gue dalami agama Islam juga banyak yang didikan seperti itu. Dapat banyak buktinya. Jadi ya nggak usah ragu lagi sih bagi gue, jalanin aja, dan yang penting tadi adalah keikhlasan gitu loh, let go-nya gitu loh. Jadi kalau cuma jalanin ritual, mau visualisasi semati-matian apapun tapi lo nggak bisa let go, itu bakal percuma kalau bagi gue ya. Jadi ya setelah itu let go aja. Dan gue yakin si arsitek, Tuhan atau universe atau apalah itu bakal menuntun ke arah yang lo inginkan gitu. Jalanin aja. Jadi yang paling penting itu let go-nya, ikhlasnya, melepaskannya itu ya. Betul. Dan jangan sok pinter sendiri ya, sepinter-pinter apapun dia secara akademis atau secara logika atau apa, tapi ya let go-nya itu penting. Iya, karena kan kita juga manusia ini yang menciptakan juga ya universe ini ya, Tuhan gitu kan. Jadi ya mau sepinter apapun jangan sok menebak-nebak, jangan sok tahu lah segala macam, ya sudahlah jalanin aja. Toh in the end nggak ada yang bisa meramal masa depan kecuali si arsitek ini kan yang punya kunci waktu itu ya. Betul. Yang penting kita bilang atau kita tunjukkan kita maunya apa, terus kita ikhlaskan, nanti jadinya seperti apa ya sudah serahkan sama yang si arsitek atau Tuhan. Dan pada saat ada ide datang ke kita, jangan diragukan, jangan dipertanyakan, lakukan aja. Betul, jangan nebak-nebak nih kenapa ya, ini jawabannya nih, nggak usah gitu, biasa aja, jalanin aja, ikutin aja gitu. Nggak usah bilang, oh dari buku ini bilang nggak boleh begini, harusnya begini. Nggak usah nggak usah dipusingin, yang penting ya kalau begitu ya jalanin aja, walaupun tampak seperti aneh. Betul. Jangan sekali kebanyakan mikir. Ketika udah ini kita jalan gini nih, terbuat like nih nggak usah gitu. Ketika visualisasi, ketika lihat udah itu good like style itu udah biasa aja, jangan sosok tahu gitu. Kayak pikiran ntar makin nggak jadi lagi. Iya, jadi ya mungkin terakhir nih ya, bahwa dan lu juga pasti agree ya, dan kita juga bilangin sama teman-teman ya bahwa less effort itu more quality gitu, less is more. Jadi jangan sampai terperangkap lagi di pikiran bahwa more is more gitu. Semakin kerja keras semakin dapat
banyak. Enggak, justru semakin kita santai, tenang, relax, nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu ngotot, jedotin pala istilahnya. Semua malah datang gitu ya. Jadi ya seperti itu, justru enak kan, itulah hidup kan. Jadi Gue setuju banget sama pendapat kayak gitu ya, less is more. Ya segala macam yang apa yang selama ini gue dapatkan, yang gue inginkan yang maksimal, justru ketika usaha gue tuh sedikit gitu, bukan yang terlalu nge-push, usaha sana sini segala macam, rayuan gombal segala macam dikeluarin. Justru yang biasa aja, ngobrol biasa tentang apa, itu yang lebih maksimal, nanti dapatnya hasilnya itu lebih maksimal di situ. Oke.